Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardainaka dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pentingnya menyimak dalam dunia bisnis. Menyimak merupakan hal penting dalam dunia bisnis karena merupakan keahlian yang paling sering digunakan dalam interaksi manusia. Selanjutnya yaitu sifat proses menyimak. Sifat proses menyimak adalah suatu orientasi penerima terhadap proses komunikasi, karena komunikasi melibatkan sumber dan penerima. Selanjutnya yaitu sebab-sebab penyimakan yang tidak efektif. Yang pertama, lebih banyak berbicara daripada menyimak. Yang kedua yaitu sindrom hiburan. Sindrom hiburan merupakan kesalahan yang paling besar dalam proses menyimak. Pada dasarnya manusia itu suka dihibur, akan tetapi seorang pendengar mengharapkan para pembicaranya atau bahkan menuntut para pembicara untuk menyampaikan hal-hal yang menarik, karena pendengar sudah merelakan waktunya dan perhatiannya hanya untuk menyimak. Yang ketiga yaitu mengutamakan prasangka. Memiliki prasangka memang baik, akan tetapi semua itu akan menghambat proses menyimak, hanya karena mendengar pembicara membahas tentang gagasan-gagasan atau kata-kata yang tidak disukai. Yang kelima yaitu terpengaruh oleh gangguan yang sangat sulit kita hindari. Gangguan adalah sesuatu yang mengalihkan perhatian kita terhadap apa yang ingin kita perhatikan. Yang ketujuh adalah menyimak secara tidak kritis. Menyimak secara tidak kritis maksudnya adalah kita menyimak tidak dengan memberikan perhatian penuh, tidak memberikan apresiasi, serta interpretasi. Yang terakhir yaitu takut terhadap materi yang sukar atau yang sulit dimengerti. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memberikan perhatian yang besar. Yang kedua, memahami gerakan pembicara secara verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, jadikan menyimak untuk menganalisis dan mengevaluasi diri. Selanjutnya yaitu meningkatkan kebiasaan menyimak. Alasan yang pertama menyimak tidak efektif adalah hasrat ingin berbicara sendiri. Penyebabnya ketertarikan pada gagasan. Pemecahan masalahnya yaitu mengembangkan ketertarikan kepada orang lain. Yang kedua, menyimak yang tidak efektif adalah sindrom hiburan. Penyebab utamanya adalah berhasrat untuk tidak bosan untuk keuntungan sendiri. Pemecahan masalahnya adalah jadikan menyimak untuk suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, alasan menyimak yang tidak efektif adalah prasangka. Penyebab utamanya adalah pengalaman sendiri. Pemecahan masalahnya adalah menghindarkan prasangka. Keempat, dalam menyimak yang tidak efektif adalah menyimak secara tidak kritis. Penyebab utamanya adalah pembicara mengatakan apa yang hanya ingin kita dengar saja. Pemecahan masalahnya adalah menyusun dan mengevaluasi pesan. Yang kelima, menyimak yang tidak efektif adalah gangguan. Penyebab utamanya, gangguan itu selalu ada. Pemecahan masalahnya adalah mengurangi gangguan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karim Mujahid. Saya akan melanjutkan presentasi tentang etika dan komunikasi dalam sebuah bisnis. Yang pertama, cara meningkatkan kebiasaan menyimak. Alasan menyimak yang tidak efektif. Hasrat berbicara sendiri. Kebanyakan lawan kita berbicara sendiri. Penyebab utamanya, mereka lebih tertarik kepada gagasan. Pemecahan masalahnya adalah mengembangkan ketertarikan pada orang lain. Yang kedua adalah sindrom hiburan. Berhasrat untuk ketidakbosanan kepada diri sendiri. Cara penyelesaian masalahnya adalah menyimak untuk memberikan rasa empati pada lawan bicara, prasangka, atau pengalaman pribadi. Kita usahakan menyampingkan prasangka buruk kepada lawan bicara. Kemudian, poin wawancara. Wawancara itu memiliki arti komunikasi yang terpusat antara lawan bicara, dua orang, dengan tujuan untuk menggali sebuah informasi. Jenis dasar wawancara. Yang pertama, pengumpulan informasi. Yang kedua, pekerjaan di bidang pekerjaan. Yang ketiga, penilaian kepada lawan bicara kita. Yang keempat, pemecahan masalah. Yang kelima, penyuluhan. Yang keenam, kedisiplinan. Yang ketujuh, keluhan. Yang kedelapan, pemutusan kerja. Dan yang kesembilan, keyakinan. Fungsi dasar wawancara. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, menseleksi dan menempatkan karyawan secara tepat.
kita perlu seleksi dengan cara wawancara. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada para pegawai. Yang keempat, membuat keputusan-keputusan di antara berbagai alternatif solusi. Yang kelima, membantu memecahkan masalah pribadi. Yang keenam, memulihkan produktivitas para pegawai di suatu perusahaan. Yang ketujuh, membantu para pegawai menyelesaikan masalah yang bertentangan dengan pihak manajemen atau rekan sejawat. Dengan cara wawancara, masalah akan selesai. Yang kedelapan, menentukan jenis pegawai yang keluar dengan alasan tertentu. Yang kesembilan, yang terakhir, menjual gagasan dan mempengaruhi perilaku orang lain. Merencanakan wawancara ada 10 poin penting. Yang pertama, tentukan tujuan wawancara dengan jelas. Yang kedua, selesaikan pekerjaan sebelum wawancara. Yang ketiga, seleksi narasumber yang tepat. Yang keempat, buatlah janji bertemu agar on time. Yang kelima, rencanakan pertanyaan-pertanyaan Anda. Pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dan pilihan ganda. Buatlah kesan pertama yang positif pada saat bertemu pertama kali. Yang ketujuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobis. Saya dari kelompok 3 yang akan melanjutkan materi dari Ikrar Mujahid. Apa saja sih hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi keberhasilan wawancara? Itu apa saja? Itu ada 9. 1. Suasana hati orang yang diwawancarai. 2. Pekerjaan apa yang baru saja dia selesaikan oleh orang yang diwawancarai. 3. Harapan orang yang diwawancarai yang berkaitan dengan wawancara tersebut. 4. Pengaruh konteks sekitar wawancara. 5. Hasrat orang yang diwawancarai atau motivasi untuk memberikan sesuatu yang berguna bagi pewawancara. 6. Keterlibatan pihak-pihak lain. 7. Gangguan campur tangan dalam saluran komunikasi. 8. Kekuatan yang dirasakan atau persamaan pihak-pihak yang relatif. Yang 9. Pengaturan tempat duduk. Itu yang paling penting. Next. Ulasan langkah perencanaan sebelumnya. Di sini ada langkah dan fungsi. Yaitu ada 9. 1. Menentukan tujuan wawancara yang berfungsi memutuskan informasi apa yang diperlukan. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan rumah Anda yang berfungsi untuk membaca latar belakang Anda. Yang ketiga, membuat janji yang berfungsi untuk menunjukkan kesopanan profesional Anda. Yang empat, mengembangkan daftar pertanyaan yang berfungsi untuk merencanakan pertanyaan yang efisien mungkin. Yang kelima, memberikan kesan pertama yang positif yang berfungsi untuk menciptakan hubungan akrab. Yang keenam, merencanakan perekaman yang berfungsi untuk memastikan keakuratan data dalam wawancara tersebut. Yang ketujuh, menggunakan pengertian komunikasi yang berfungsi untuk meliput topik-topik yang seefisien mungkin. 8. Mengakhiri wawancara yang berfungsi untuk berpisah dalam wawancara tersebut. Yang terakhir 9. Mengevaluasi pendekatan yang berfungsi dalam penilaian diri. Di sini pula ada teknik bertanya. Apa sih teknik bertanya itu? Dalam untuk keberhasilan dalam seorang pewawancara. Nah, di sini keberhasilan seseorang pewawancara yaitu besarnya upaya yang dicurahkan dalam menyusun pertanyaan. Yang kedua, merencanakan sebuah pertanyaan adalah sebuah keberhasilan dalam suatu wawancara menurut Don Smith dan Martin. Yang ketiga, dengan menyadari tujuan wawancara yaitu mendapatkan jawaban terbaik, maka mempersiapkan pertanyaan dengan tujuan sasaran yang khusus. Selanjutnya, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ialah pewawancara tidak tahu bagaimana orang yang diwawancara itu akan menjawab. Misal, dalam pertanyaan terbuka, jelaskan latar belakang dan pengalaman diri Anda. Yang kedua, pertanyaan terbuka yang terarah, yaitu dapatkah saudara jelaskan pengalaman sebagai seorang manajer di perusahaan sebelumnya? Di situ terdapat beberapa keuntungan karena pewawancara akan memperoleh informasi lebih baru dan fakultatif.
Terakhir, pertanyaan tertutup. Dalam pertanyaan tertutup, terdapat 3 jenis pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan isian, pilihan ganda, dan pertanyaan bipolar. Contoh pertanyaan isian. Berapa kapasitas memori yang dimiliki handphone itu? Yang kedua, pilihan ganda. Dari produk diskon ini, mana yang paling laku? A. Gula, B. Sirup, C. Indomie. Contoh pertanyaan bipolar. Manakah lebih yang menghasilkan keuntungan, strategi offline selling? Manakah lebih yang menghasilkan keuntungan, strategi offline selling atau online selling? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup dibagi menjadi 3. Ada pertanyaan isian, pertanyaan pilihan ganda, sama pertanyaan bipolar. Nah, contoh dari pertanyaan isian yaitu berapakah kapasitas memori yang dimiliki oleh handphone itu. Yang kedua, pertanyaan pilihan ganda yaitu dari produk diskon ini manakah yang lebih laku? A. Gula, B. Sirup, atau C. Indomie. Nah, contoh pertanyaan ketiga yaitu pertanyaan bipolar adalah manakah yang lebih menghasilkan keuntungan? Strategi offline selling atau online selling. Nah, selanjutnya yaitu teknik terowongan. Jadi teknik terowongan ini wawancara sederhana merupakan efisiensi walau kecermatan jawaban dikorbankan demi efisiensi. Jadi biasanya wawancara ini biasanya digunakan saat melamar pekerjaan. Contoh pertanyaan itu, yang pertama, siapa nama Anda, berapa umur Anda, di mana Anda tinggal, apa pekerjaan Anda, dan di mana Anda bekerja, berapa pendapatan keluarga Anda per tahun, yang ketujuh, berapa pengeluaran Anda sebulan. Nah, selanjutnya itu teknik corong. Jadi teknik corong itu menggunakan gabungan dari pertanyaan terbuka sama tertutup. Biasanya teknik ini menggabungkan yang terbaik, dimulai dengan pertanyaan terbuka dan ditutup dengan pertanyaan tertutup. Contoh, Pak Doni, apa kelebihan HP Vivo V19 milik kita dalam persaingan penjualan? Nah, contoh kedua, Pak Doni, bagaimana membandingkan kualitas Vivo V19 dengan merek lain sehingga memenangkan persaingan saat launching? Nah, selanjutnya adalah pembuatan daftar pilihan. Pewawancara bebas melalui format pertanyaan yang sangat terencana, tidak terencana, dan cukup terencana. Nah, selanjutnya penggalian informasi. Proses ini dilakukan pengajuan pertanyaan dengan memisahkan orang baru dengan orang yang berpengalaman guna mengetahui kapan dan bagaimana mengajukan pertanyaan atau penggalian informasi. Contoh, dapatkah Anda menjelaskan ciri-ciri penjualan 5 unit mobil setiap bulan? Mohon jelaskan. Nah, selanjutnya pertanyaan dengan banyak arti dan menuntut. Pada saat mengembangkan pertanyaan, kita harus menghindari beberapa masalah umum. Pertama, pertimbangan pertanyaan. Contoh, semua pertanyaan yang mengandung banyak arti adalah penuntut, tetapi tidak semua pertanyaan yang mengandung banyak arti. Pertanyaan dengan banyak arti yaitu, tidakkah Anda berpikir bahwa waktu terbuang untuk bermain-main komputer dapat dihabiskan dengan melakukan hal yang baik? Selanjutnya yaitu ringkasan. Di sini ada 10 untuk merencanakan wawancara pengumpulan informasi. Yang pertama, menuliskan tujuan yang jelas. Yang kedua, membaca materi latar belakang yang tepat. Yang ketiga, seleksi narasumber yang akan diwawancara. Yang keempat, membuat janji. Yang kelima, mengembangkan pertanyaan untuk format wawancara. Yang keenam, membuat kesan pertama positif. Yang ketujuh, mempertimbangkan pengambilan langkah. Yang kedelapan, merencanakan perekaman informasi. Yang kesembilan, menutup wawancara. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil wawancara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya pertanyaan dengan banyak arti dan menuntut. Pada saat mengembangkan pertanyaan, kita harus menghindari beberapa masalah umum. Pertama, pertimbangan pertanyaan. Contoh, semua pertanyaan yang mengandung banyak arti adalah penuntut, tetapi tidak semua pertanyaan yang mengandung banyak arti. Pertanyaan dengan banyak arti yaitu, tidakkah Anda berpikir bahwa waktu terbuang untuk bermain-main komputer dapat dihabiskan dengan melakukan hal yang baik? Selanjutnya yaitu ringkasan. Di sini ada 10 untuk merencanakan wawancara pengumpulan informasi. Yang pertama, menuliskan tujuan yang jelas. Yang kedua, membaca materi
latar belakang yang tepat. Yang ketiga, seleksi narasumber yang akan diwawancara. Yang keempat, membuat janji. Yang kelima, mengembangkan pertanyaan untuk format wawancara. Yang keenam, membuat kesan pertama positif. Yang ketujuh, mempertimbangkan pengambilan langkah. Yang kedelapan, merencanakan perekaman informasi. Yang kesembilan, menutup wawancara. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil wawancara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.